Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Anggun. Ini adalah POV podcast pertama kita. Hari ini aku nggak sendirian karena hari ini aku ditemani dengan siapa? Aku Kak Ai. Kak Ai. Di sebelah kiri aku ada siapa? Aku Kak Sekar atau Mbak Sekar boleh. Biasa dipanggil Kak Ai, dipanggil Mbak Sekar. Kalau aku bisa dipanggil sayang. Oke, itu bercanda. Kali ini POV Podcast akan membahas tentang beberapa hal yang lagi hype sekarang. Adalah POV Podcast pertama kita. Apa sih POV itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa tuh? Jadi POV Podcast ini adalah podcast yang ingin membahas tentang sudut pandang sesuatu. Dimulai dari POV kita bertiga. Karena ini adalah sudut pandang, jadi di sini kita tidak membenarkan atau tidak menyalahkan tentang sudut pandang orang lain ya. Kita lebih ingin membahas tentang sudut pandang dari kita bertiga. Jadi enaknya ngomong apa ya pertama kali Sekar kira-kira? Kayaknya kita bahas apa yang sebelumnya udah rame nih Kak Ayu kan. Sebelumnya kita tuh banyaknya tren-tren hijrah ya, antara hijrah dan syar'i. Nah kira-kira kayaknya kita bagus bahas itu dulu deh, betul nggak Kak Ayu? Betul banget. Jadi POV Podcast pertama kita akan membahas hijrah dulu atau syar'i dulu. Kayak yang kita bahas tadi di POV Podcast perdana kita akan bahas hijrah dulu atau syar'i dulu. Nah, menurut Kak Ai, Kak Ai tim yang hijrah dulu atau syar'i dulu nih? Hijrah dulu atau syar'i dulu? Boleh nggak ya kalau kita breakdown dulu hijrah itu? Boleh, apa? Tapi menurut pandangan aku ya lagi-lagi ya. Karena ini POV ya, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah karena ini sudut pandang. Oke. Menurut Mbak Ai sendiri nih, mengartikan hijrah itu sebagai apa? Hijrah itu sebenarnya kalau secara arti kan perpindahan dari yang tadinya mungkin kurang baik menjadi lebih baik gitu ya. Jadi menurut aku hijrah itu kalau dulu ya mungkin aku berpikir kalau hijrah itu berarti harus jadi yang udah bagus banget tuh baru bisa dikatakan hijrah. Aku aja kalau ngomong sama orang tuh kayak enggak, aku belum proses hijrah. Tapi ternyata kalau kita udah berpikir untuk wah aku kayaknya mau mulai belajar Islam, kenapa ya harus sholat, kenapa ya harus berhijab, itu kan udah hijrah gitu. Nah terus yang kedua syar'i itu kan menjalankan syariat Islam secara seutuhnya. Nah kalau aku pribadi harusnya sih, bukan harusnya ya, aku ngerasa aku belum syar'i sampai sekarang karena maksudnya ada beberapa hal yang kurang, ada beberapa hal yang belum gitu. Tapi apakah aku sudah hijrah? Aku inginnya sih dikatakan aku lagi perjalanan hijrah ya. Jadi hijrah dulu atau syar'i dulu karena perjalanan menuju syar'i itu menurut aku jauh, lama ya. Mungkin seumur hidup kan kita pasti selalu belajar karena kan seumur hidup memang belajar ya, menuntut ilmu tentang Islam kan karena banyak banget. Jadi aku sudah pasti memilih hijrah dulu karena kalau nggak dimulai sekarang ibaratnya ya kapan menuju syar'inya. Syar'i itu ibaratnya goals aku apa ya, syar'i menjalankan Islam seutuhnya sepenuhnya gitu. Tapi kalau tidak dimulai dari langkah hijrahku, karena kan hijrah itu bukan berarti sudah baik ya. Dari kayak pengen nih yang tadinya pakai hijab pendek terus dipanjangin gitu, yang tadinya nggak pakai kaos kaki terus pakai kaos kaki. Jadi kayak jangan nunggu baik dulu baru jalan dulu. Jadi pelan-pelan nanti akan menjadi baik. Awal-awal asal kelakon ya. Iya, karena kita belum baik jadi kita ingin menjadi baik, makanya kita berhijrah. Karena Islam itu bukan buat yang sudah baik tapi yang selalu ingin belajar menjadi yang baik. Quote sayang catat. Ya, dari aku segitu dulu. Oke. Kalau tadi kan Kak Ai, menurut Kak Ai kan hidup itu kan proses belajar ya. Jadi kita belum baik menjadi baik, makanya kita berhijrah. Kalau misalkan dari Kak Sekar sendiri nih, kalau Kak Sekar mendefinisikan hijrah dan syar'i itu seperti apa? Oke, kalau menurut Sekar ya tadi dari POV Mbak Ai juga dan sekarang dari POV-nya Sekar. Kalau berdasarkan menurut Sekar ya apa yang sudah pernah Sekar pelajarin ya. Jadi hijrah itu kan kalau secara ada dua nih yang mau Sekar jelasin. Yang pertama, nah ini menarik nih karena aku mendefinisikan hijrah itu kan kayak hijrah itu perjalanan. Iya, tapi Mbak Ayu juga mendefinisikan hijrah kan kayak berpindah ya. Nah sebenarnya kalau dari Mbak Sekar sendiri itu atau menurut yang sebenarnya? Iya, yang sebenarnya. Literally-nya tuh apa sih sebenarnya hijrah itu? Kok dikatanya sebenarnya banyak POV lain ya, tergantung dari mana mereka belajar dan mana mereka mencari ilmunya. Kalau dari yang Sekar pahami gitu kan, yang pertama tadi betul kata Mbak Ayu, hijrah itu kan bagian daripada kayak berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Contohnya kayak yang udah di Rasulullah lakukan gitu kan, berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, sedangkan ada makna hijrah yang lain, yaitu yang kedua adalah secara maknawiyah, yaitu hijrah dari belum baik atau dari perlakuan atau dari tindakan yang kita tuh dulunya misalkan melakukan tindakan-tindakan yang
tidak Allah suka, kemudian kita berubah menjadi melakukan tindakan yang Allah cintai dan Allah ridhoi gitu kan. Nah, untuk ada 4 nih yang Sekar pahami ya. Ini daging ya isinya ya. Boleh. Ada 4 ya yang Sekar pahami bahwasannya kalau hijrah secara maknawiyah itu yang pertama itu hijrah itiqodiyah. Itu yang hijrah ketika kita itu berhijrah secara keyakinan. Contoh nih, misal dulu ada orang-orang yang paham percaya akan zodiak. Banyak kan sih tersinggung ini. Banyak kan ya, mungkin Iya, saya banyak. dulu sebelum belajar kan Iya. sekarang dulu mungkin bisa jadi Atau percaya sempet juga. sempet iseng ya. Virgo cocoknya sama apa? Cancer. Iya, betul. Kayak misalkan Iya. zodiak Aries pekan ini nih percintaannya kayak Oh, gini, iya. rezekinya kayak gini Iya, kan. iya, betul. Ketika dia sudah belajar kan, udah mulai hijrah, oh ternyata hal seperti itu nggak boleh tuh. Kita harus percaya dan yakin sama dengan apa yang Itu sudah Allah syirik ya tetapkan. teman-teman ya. Iya betul, karena syirik syiriknya nggak dosa boleh. Dosa besar. Astagfirullahaladzim. Kemudian yang kedua, nah yang kedua itu hijrah secara fikriyah, itu dari pemikiran. Misalkan dulu tuh kita belum belajar, kita berpikir bahwasannya, oh kenapa sih Islam tuh ribet banget gitu. Aku lagi. Iya, contohnya Terus. ini nggak menyinggung ya Bang Gun. Ini maksudnya Awan, proses awan. kita Iya, belajar Pak. ya. Iya, Jadi iya. hijrah fikriyah itu kayak berubah pikiran. Misalkan kita mikirnya, oh agama itu kok sangat menyulitkan perempuan. Ribet ya. Iya, ribet. Kesini nggak bisa, kesana nggak boleh. Susah ya. Kenapa kok harus menutup aurat? Padahal sebetulnya itu bentuk penjagaan Allah ke kita. Kemudian hijrah yang ketiga itu hijrah syuriyah, itu hijrah yang ketika dari kesenangan atau hijrah penampilan. Misalkan kita dulu Crop top banget misalkan. Iya, misalkan. Kemudian ada yang bertato, mungkin suka nongkrong. Mungkin nongkrong oke lah ya, tapi nongkrong dulu dan yang sekarang ketika sudah hijrah, mungkin ada perubahan. Ini kesinggung lagi nih. Ini nggak maksud menyinggung. Iya, ya. nggak apa-apa, Pak, aman. Nanti kita rename ya episode pertama. Oh, iya. Nyinggung anggun. Iya. Ini kayaknya singgung-singgungan semua nih. Singgungan enggak sih? Tato kecil 420 enggak ya? Enggak sih. Nggak boleh ya. Nggak boleh ya, Shan. Jangan ya, Kak. Butterfly ya. Butterfly era aja ya, jangan Iya, sampai dibikin iya. tato. Tapi Ya. nggak apa-apa, kan kita lagi sedang proses kan Iya, ya, proses betul. hijrah. Kemudian yang terakhir itu hijrah su'uliyah, itu hijrah yang ketika apa ya, perilaku kita. Misalkan dulu nih kitanya orangnya emosian. Waduh, kesinggung lagi. Udah marah atau Kayak ini lebih ke ini ya. atau ketika misalkan kita suka berkata yang kurang baik, tapi ketika kita sudah mulai hijrah kita pelan-pelan memperbaiki Mengumpat, ucapan Kak. kita gitu. Mengumpat. Nah yang penting itu hijrahnya yang hijrah maknawiyah yang harus kita dalami gitu kan. Kalau hijrah tempat tadi kan ya bisa jadi misalkan kita dari tempat yang kurang baik kita pindah ke tempat yang lebih baik, misalkan contohnya kayak Rasulullah tadi. Nah kalau syar'inya itu singkatnya itu arti syar'i itu apa hal-hal yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang disyariatkan. Dan syariat itu yaitu aturan yang sudah Allah turunkan, dan syariat itu ada hukum syara yang biasa kita kenal wajib, Wajib, sunnah, ya. dan mubah, makruh dan lain sebagainya. Itu sih kalau dari Sekar Kak Anggun. Menarik banget ya guys, ternyata makna hijrah dan syari itu kalau didefinisikan dengan lebih jelas lagi, dengan lebih rinci lagi, punya makna yang lebih besar Luas. dari yang kita pikirkan selama ini. Karena menurutku sendiri kayak aku mengartikan hijrah itu, mendefinisikan hijrah tuh ya hijrahnya tuh kayak dari hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah, terus mengartikan syari itu adalah hijab syari. Iya. Literally hijab syari. Karena kan orang tuh kayak yang penting dia kayak syari ini Kayak Kampanye kita panjang posting gitu. iya kita posting, kita pakai gini aja nih, pakai jilbab panjang yang menutup dada itu kayak dikategorikan sebagai syari. Sebenarnya padahal syari yang dimaknai itu sebenarnya lebih luas dari luas. itu kan. Kayak hijrah kita ngepost aja nih, nge-share postingan hijrah, postingan yang quotes-quotes Islam tentang apa itu, kayak orang tuh mendefinisikan itu tuh sebagai hijrah. Mungkin kayak memang Islam kan masuk ke dunia ini dengan asing ya, jadi dia Tapi kalau aku ya dibilang orang hijrah, aku sih kayak makasih. Iya. Karena kayak ya nggak apa-apa menjadi. Artinya orang melihat perubahan kita Iya. ya dari yang sebelumnya sampai yang sekarang. kayaknya aku menolak, Kak. Kenapa tuh? Aku tim yang menolak karena aku kayak kata Kayu sih, aku lebih nggak suka dibilang hijrah. Aku lebih suka kayak ya udah ini berproses aja, karena kan memang keimanan tuh naik turun ya. Istiqomah Iya, betul, susah betul, sekali. betul. Hidayah bisa dijemput tapi istiqomahnya sulit sekali ya. Nah aku kalau misalkan kayak gitu tadi kan, kalau orang kita misalkan kita upload, kita lagi ikut kajian atau kita lagi nonton kajian, orang langsung kayak mendefinisikan kita, wih udah hijrah, kita pakai jilbab panjang, mencoba pakai gamis, abaya, terus orang langsung mendefinisikan, udah hijrah, padahal hijrah dan syari yang dari mana diambil dari kata syariat itu lebih luas lagi pemahamannya. Nah aku kurang suka nih kalau orang melabeli
orang lain dengan sebutan hijrah, syar'i dan segala macamnya. Padahal itu memang sebetulnya itu sebuah kewajiban kan. Cuman itu kadang Tapi ternyata kalau dari definisinya sekarang tadi 4 tadi kan itu kan sudah termasuk berhijrah kan. Proses, Yang iya. tadinya nggak datang majelis sama sekali, misal tiba-tiba datang, itu kan salah satu upaya kita kan. Ya nggak apa-apa tahu. Jadi kayak sebagai, menurut aku itu komplimen sih. lebih ke sebagai doa sih mengamini Pressure ya. tahu Tapi pressure iya ya. kayak Oke. gue belum sebaik itu coy. takut salah gitu ya. Orang yang apalagi kita yang baru hijrah ya, mau proses istiqomah itu kan susah. Betul, Sedangkan betul. mereka yang udah mohon maaf alim ulama aja kan Masih modalnya aja. banyak ya, masih aja naik turun imannya. Tapi tadi satu aku belum jawab, kayak di awal kan ada pertanyaan ya. Kalau Hijrah menurut dulu Sekar hijrah dulu atau- atau syar'i Yap. dulu? Apa Nah, tuh? kalau menurut Sekar ini tuh dua hal yang tidak bisa dipisahkan, sebetulnya saling berkaitan sama kata Kak Ayu tadi kan. Jadi hijrah itu proses syar'i itu adalah bagian daripada hijrah. Jadi ketika orang sudah mulai hijrah, artinya dia menuju ke syar'i Syar'i, tadi. iya, Makanya iya. harus, yang penting tuh sebetulnya jangan mikirin hijrah dulu atau syar'i dulu, tapi mulai dulu Jalan dulu berproses ya. hijrah. Iya betul kata Kak Ayu. Jadi jalan dulu. aja, Bismillah. Bismillah aja dulu. Bismillah, nanti Allah bantu. Iya betul. Kayak kita hari ini kan agak sebenarnya maju mundur benar ya. Tapi alhamdulillah dibantu Allah. Ini berarti ini ya, kalau misalkan memang kita udah niat, kayaknya Allah yang bukain jalan ya. Walaupun kita Iya, bilang nggak insya bisa Allah. dan segala macam, ada ini ada itu, tapi kalau Allah yang bukain jalan, lancar-lancar aja sih Iya, ya. lancar aja. Dan menurutku juga ya, kalau proses kita ngelihat ke belakang proses kita hijrah masing-masing, pernah nggak sih kalian berpikir kita tuh bakal duduk bertiga di sini? Enggak Atau lagi, kan enggak. dari proses yang kita Betul, jalani betul, itu udah betul, proses perjalanan hijrah nggak sih? Aku Kita lebih punya tidak teman-teman. menyangka sih akan ada di barisan ini. Iya betul. Kita kan anak tongkrongan ya Bisa guys. jadinya kan. Kita anak tongkrongan yang kalau kumpul kajian itu nggak jauh lah dari Aneh, kata iya, asik. jauh banget ya. Kalau misalkan tadi kalau Mbak Ai milihnya hijrah dulu, Kak Sekar juga milihnya hijrah dulu, aku kayak kebalik nih. Karena aku milihnya tuh kayak syar'i dulu, karena syar'i itu bagian daripada hijrah. Karena kan kayak ya orang kalau misalkan ya gimana orang tahu dia hijrah kalau misalkan dia nggak syar'i, maka kayak aku lebih ke penampilan dulu sih ya. Karena kan orang balik lagi kamu tadi kan berangkatnya manusia kan ya. kita berangkatnya dari tongkrongan ya kak, berangkat betul, dari betul, circle-circle betul, tongkrongan yang mana memang lingkungannya tidak lumayan tidak mendukung kalau kita untuk menjalankan syariat secara sepenuhnya. Jadi aku mendefinisikan kayak aku mending syar'i dulu baru aku berhijrah. Ternyata syar'i itu sebenarnya bagian daripada hijrah. Nah itu ternyata karena kan ya kayak aku bilang, aku terlalu awam sih. Mungkin bukan aku aja ya, mungkin teman-teman di luar sana juga ngerasa kayak awam banget guys, yang kayak misalkan pakai jilbab panjang, coba pakai abaya setiap hari, keselimpet, ribet, panas, pakai Iya, ciput, iya. panas. Dan balik lagi kan ini POV ya. Iya, nggak ada POV, perbedaan. betul. Kamu Karena milih hijrah dan kamu milih syar'i kan Ya, betul. tergantung pilihan masing-masing dan juga apa yang diketahui sebelumnya sebetulnya. Karena kan aku termasuk yang lumayan kurang banyak ilmunya ya, misalnya terlalu awam banget untuk mendefinisikan hijrah dan syar'i. Ternyata memang definisinya seluas itu. Karena aku juga kayak yang aku bilang dari awal tadi sih, aku mengartikan syar'i itu ya hijab syar'i. Karena yang syar'i yang sering ku dengar itu adalah hijab syar'i dan segala macam digaung-gaungkan. Padahal ternyata syar'i itu diambil dari kata syariat. Yang mana menurutku ya sependek pengetahuanku ya, kayak syar'i itu berasal dari kata syariat. Yang mana syariat itu adalah perintah dan larangan sebenarnya. Mentaati segala perintah dan menjauhi segala larangan. Itu yang aku ketahui nih ya. Dan hijrah itu kita yang kan ternyata hijrah secara maknawi tadi kan ada 4 ya kalau nggak salah kan. Tapi yang aku pahami hijrah itu ya hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Perjalanan. Nah, aku mendefinisikan itu sebagai perjalanannya ya perjalanan Rasul aja. Nggak aku ketahui bahwasannya hijrah itu maknanya lebih besar ternyata. Karena menurutku kayak ketika kita mencoba dari belum baik menjadi baik, itu sudah berhijrah. Iya, dari sudah kita berhijrah. belum pakai jilbab atau at least kita udah pakai jilbab mencekek leher ya. Dulu aku anaknya cekek leher kak, pakai baju crop top ya kan. Sampai sekarang akhirnya kita mencoba belajar lah ya. Itu ternyata juga sudah bagian daripada hijrah, bagian dari perjalanan dari yang belum baik menuju, atau mungkin sudah baik tapi menuju lebih baik lagi. Karena kayak kata Kak Ai sebelumnya kan, bahwasannya hidup itu adalah perjalanan untuk proses belajar gitu kan. Kayak sebenarnya kita ini tujuan kita dicipta ini sebagai apa? Aku Beli bingung. kopi kah tujuannya? Makan enak kah? Iya, jalan-jalan kah Jalan kah? Ternyata memang ternyata cuma satu, kayak
tunduk dan beribadah kepada Allah. Nah, tapi kan dari tunduk dan beribadah itu kan punya definisi yang lebih luas lagi gitu kan. Nah, maknanya ibadah, ternyata ibadah yang dimaksud itu bukan cuma sholat, zakat, puasa gitu Iya. kan. lima rukun Islam lah ya. Kita lagi ibadah nggak sih sekarang ini? Ini insya Allah yang ternilai sebagai tadi itu sebagai Kalau kita ibadah niatkan ya. karena Allah, insya Allah jadinya Iya, ibadah. iya. Nah itu tadi juga yang kayak dibahas Kak Sekar bahwasannya ya memang ketika kita melakukan sesuatu itu memang kembali lagi ke nawaitunya, kembali ke niatnya. Apakah ingin dilihat manusia atau memang itu adalah bentuk patuh dan taatnya kita kepada syariat yang Allah perintahkan. Karena itu kadang-kadang tuh kan kayak aku sih ya, aku nggak membicarakan orang, aku membicarakan diri aku sendiri. Aku karena sampai aku melakukan sesuatu tuh ya karena manusia, belum yang literally pure karena karena ingin menjalankan syariat, tapi pelan-pelan mindset itu akhirnya diubah kayak ya aku menggunakan ini ya ini bagian daripada syariat yang harus aku jalani, tidak campur baur ketika nongkrong. Itu Susah juga banget. bagian daripada syariat yang kita Untuk sedang orang-orang yang jalani. temenan sama cowok ya, kita Ya. sih berdua, aku temenan sama cowok. Aku cowok juga kalau Iya, dan sekarang itu udah belajar dikasih sekat aja kan gimana caranya. Enggak harus jadi musuhan. Kita mulai sekarang jadi musuh sih enggak Kak, paling Enggak. ya putus-putus aja lah ya Betul. komunikasinya ya so ya. gitu. Nah, terus ini sih balik lagi ya, berarti kan definisi hijrah dan syariat itu kan memang seluas itu. Seluas itu. Untuk menjalankan syariat itu juga perlu lingkungan yang mendukung, perlu juga proses belajar yang mungkin lebih dalam aja. Kan banyak ya hijrah yang asal-asalan, mungkin bukan asal-asalan ya, mungkin kayak ilmunya belum tepat nih gitu kan. Nah, Asal mau aja asal gitu ya. mau kayak ya kalau misalkan lagi mood ya hijrah, kalau nggak mood enggak, nyinggung diri sendiri. Nah untuk teman-teman nih ya, teman-teman yang mungkin di luar sana juga masih bingung kayak aku tuh pengen hijrah, pengen lebih baik lagi dari sebelumnya, tapi aku bingung nih harus mulainya dari Atau mana, atau takut dijauhi Takut dijauh. karena hidup adalah tetap mewarnai dan diwarnai. Iya. Karena kayak Mbak kan kayak kita banyak dari tongkrongan ya. Iya. Tergantung kita kuatnya di mana ya. Kayaknya kalau aku lebih baik putuskan dahulu sekatnya. Karena kamu Kak. takut diwarnai ya. Iya, karena aku Udah belum terwarnai. sesanggup Udah itu ya untuk mewarnai teman-temanku. Tapi bukan berarti teman-temanku tidak baik. Ya, misalnya Iya. putus dulu karena aku sadar Asing aja kan, asing aja. Islam in general kan asing Asing, aja untuk betul. semua orang, even buat muslim, Di zaman sekarang ya. buat zaman sekarang ya. Nah itu tadi sih balik lagi ke circle tongkrongan yang mungkin ada teman-teman juga di sana kayak kita belum berada di lingkungan yang apa ya, yang bisa memaksa kita untuk ke tempat yang lebih baik atau yang lebih tinggi dari sebelumnya. Bingung mau mulai dari mana, aku harus ngapain dulu. Itu santai aja, pelan-pelan tapi harus dilaksanakan. Yang penting itu konsisten dan tetap mau belajar, karena memang misalkan di era yang sekarang ini ya, di era yang campur baur sebaik sekarang tuh kayak biasa banget. Ternyata aku baru tahu kayak Nggak pacaran aneh. nggak pacaran aneh, Katanya kalau nggak pacaran kayak Nggak aneh, nggak laku. nggak laku. padahal kayak nggak tahu aja ya kan. Karena nggak tahu aja Tapi diem-diem kita, masih. tapi kita nggak boleh Nggak, sayang. Nggak boleh ituin ngejudge orang. mereka, Betul, karena betul, mereka betul. mungkin mereka juga sama kayak kita dulunya dari belum Kita tahu. sih yang sama kayak mereka Iya, sebelumnya. sama-sama. Iya, Iya. kita Aku sama sih kayak karena mereka. kayak semua yang Allah larang tuh hampir semua dikerjakan dahulu sebelum tahu ilmunya. Tapi mudah-mudahan sekarang sih udah enggak ya. Nah, ini ya buat teman-teman yang dari circle tongkrongan yang mungkin bingung mulai dari mana, kayak aku sebenarnya pengen keluar dari yang hal-hal yang seperti ini, tapi mungkin aku belum ketemu jalannya, mungkin aku juga belum, aku harus mulai dari mana sih? Menurut Mbak mulainya dari mana sih hijrah tuh? Aku mulai dari ini. Jadi kalau misalnya nggak apa-apa banget kalau misalnya niat awal kita ternyata dari ikut orang. FOMO, Ya, ikut karena- kajian, benar, ikut ikut kajian. karena kan sometimes kan orang tuh kajian, itikaf tuh Kajian, jadi itikaf kayak, bagian dari konten. asing banget gitu kan. Itu nggak apa-apa, tapi kalau untuk beberapa orang emang, karena aku tuh yakin satu hal ya, kan yang membedakan manusia dengan makhluk lain kan adalah akal Akal. kan. Aku yakin banget, asik, agak soto ya, yakin banget. Tapi nggak tahu kenapa, menurut aku ya semua orang tuh pasti berpikir Meyakini itu ya. Iya kan, kayak ini kenapa ya, karena kayak Anggun kemarin kan waktu konser banget, terus berpikir juga ya, rasanya kok kayak gini, kayak Apa apa ya? gitu Ada kan. yang kurang. Nah, kalau kita ngikutin pikiran kita itu, pasti kita kan nantinya akan mencari Islam, gitu Menuntun. kan, akan menuntun ke sana. Kalau menurut aku, ya cobain aja dulu. Misalnya udah penasaran nih tentang Islam, kepo dan segala macam, cobain gitu. Kalau misalnya di lingkungan yang nggak ada, aku pribadi lingkungan aku juga mungkin ya apa ya,
lingkungan aku tuh beraneka ragam kan. Emang nggak ada orang yang ibaratnya udah hijrah gitu di lingkungan aku. Tapi karena aku orang yang nggak pedulian sama orang lain, kebalikan sama Anggun kan, aku jadi kayak hajar aja kayak gitu kan, jalanin aja karena ya kita yang akan ngerasakannya gitu. Jadi kayak gimana prosesnya awal banget, gimana caranya. Kalau misalnya kalian malu datang langsung, mungkin bisa cari teman dulu, mungkin kayak bisa berawal dari FOMO dulu, nggak apa-apa. Ikut buat komunitas konten. itu sebenarnya membantu Komunitas, sih. tapi kan agak susah ya, itu kan untuk udah masuk gitu. Atau nggak kalau misalnya ada tempat untuk nanya, tanya aja dulu. Atau nggak sounding sama teman-teman, udah mulai nanya nih, aku yakin nih, pasti bukan cuma kalian yang sendiri yang berpikir. Bisa jadi di antara tongkrongan kalian, iya coba yuk kajian gitu. Nggak apa-apa kalau awalnya kalian cuman buat biar ada temen, biar nyari Konten dulu kakak, itu nggak apa-apa. konten dulu gitu, nggak apa-apa. Tapi semoga kita kedepannya kan kita lurusi lagi kan, gimana itunya, Luruskan niat lagi luruskan tadi ya. lagi niatnya gitu. Jadi awalnya ya datang aja dulu gimana. Terus tuh lihat sekitar, kalau misalnya emang sendirian dan segala macam. Aku kenal ada beberapa orang di sini yang akhirnya berani untuk jalan sendirian gitu. Menurut aku, guys, kita tuh nanti sendirian, jadi kayak ya nggak apa-apa, tapi semoga kita ketemu ya nanti ya, saling cari gitu kan. Amin ya Allah. Kayak kata Anggun tadi, kita kan nggak ada yang salah ya, karena kan ini POV. Tapi menurutku ada satu hal yang salah. Apa tuh? Kalau jadi kayak gini, kita kan kebanyakan kayak nanti belum sempurna baru hijrah. Nggak ada manusia yang sempurna. Salah kalau Kesempurnaan milik Allah. Iya. Dan Aldi Taher mungkin. enggak. Iya, jadi kayak salah kalau kita ngerasa belum sempurna, nanti aja pas udah sempurna. Nggak apa-apa guys, kalau misalnya kalian masih kayak aku masih ini, aku masih itu, aku mau tapi nggak apa-apa. iya kan, misalnya kayak aku masih kayak ngelakuin certain sin atau segala macam, nggak apa-apa guys, yang nilai kita tuh kan Allah gitu segala macam. Jadi jalin aja dulu, coba dulu. Semoga sih, aku sih doain teman-teman, semoga nanti kayak akhirnya ketagihan ya. Aku pribadi ketagihan banget datang kajian, menurut aku seru. Candu loh gitu. sebetulnya. Candu, Apalagi kita tuh nggak tahu ya, mungkin karena aku tipikal yang suka belajar dan kepo ya. kayak aku suka hal-hal baru yang belum aku ketahui. Ternyata Bener. aku seawam itu. Nah, menurut aku manusia itu ya semuanya tuh kepo tau, pengen tahu, pengen kayak tahunya itu kenapa yang ada kayak sense gitu. apa ya? Takut untuk memulai sih Takut untuk memulai kan. Tipsnya kalau dari aku, walaupun nggak guna, mungkin nggak cocok buat semua Belum orang, berguna ya. datang aja, nggak usah peduli. Orang pasti nanti liatin kan, pasti nanti ntar kalian ngerasa diliatin apa segala macam. Aku fun fact, kayak pertama kali datang, aku adalah datang ke satu masjid di Blok M yang emang itu isinya masya Allah sih, orang-orang yang kayak bahkan Kayak aku ya kak, masya Allah masya Allah ya. Bahkan mereka kayak udah lebih jauh lah dari kita bernikop. Aku datang dalam keadaan pakai celana dan segala macam, hijab cekek dan segala macam. Aku udah kayak nanti gimana kalau diliatin gitu. Adalah kepikiran kayak gitu. ternyata nggak Guys, gitu ya ternyata. mereka sibuk pencatat, sibuk kayak gitu, pas datang assalamualaikum gitu segala macam. Jadi kayak kata Mbak kayak, Mbak kamu bukan center of world ini loh Mbak. Iya gitu. Dan lagi ada satu lagi, kalau misalnya di perjalanan kita ternyata udah dipanggil bulan Allah atau segala macam, wah masya Allah loh, itu dalam perjalanan kita lagi berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Gak apa-apa guys kalau menurut aku. Iya, ada Sekarang tamparan. ya, jangan kita Jadi mulai dulu aja ya. iya. Kayak yang salah itu bukan kapan mulai, tapi karena nggak dimulai itu jadi menjadi salah. Karena kita kapan belajarnya kalau nggak pernah kita mulai, ya kan? Betul. Sepakat. Proses hijrah ini Allah tuh tidak melihat siapa yang cepat, tapi siapa yang berusaha untuk terus berjalan. Ketika dia putar, kemudian siapa yang kemudian kembali lagi, Balik lagi. Sindir, Kak. kayak gitu. Gak apa-apa. Ini nggak menyindir ya. Iya, kayak daging terus. Tapi ya gitulah tadi. Nah, menariknya adalah, pernah nggak kalian dengar tadi kayak Mbak Anggun ya, ngerasa dulu tuh kayak aku tuh udah happy tapi ternyata masih belum happy. Nah, Perasaan hampa. perasaan hampa, dan ternyata itu artinya dalam artian bisa kita artikan berarti hidup kita lagi kurang baik. Nah, ada kalimat yang mungkin gimana sering kita dengar, perbaiki dulu sholatmu maka Allah perbaiki hidupmu. Betul. Jadi sesimpel itu ya. Sholat itu kan termasuk daripada rukun ya, rukun Islam ya. Nah, jadi kita tuh udah Islam, tapi kadang apa yang ada dalam Islam itu aturan yang tidak kita jalankan. Mulailah dulu dengan memperbaiki sholat yang wajib, dan itu juga sholat itu kan nanti hal yang pertama akan ditanya, Akan dihisab ya. akan dihisab. Kemudian tips mau hijrah tadi, carilah dulu circle yang memang mendukung kita satu sama lain. Kayak misalkan Mbak Anggun, circle-nya nongkrong. Kami tidak menyarankan untuk
langsung ditinggalkan tuh enggak, karena Iya, jangan juga. kalau itu membuat mereka merasa Islam tuh sangat Takut. keras dan Benar. takut. Nanti malah mereka nggak Scary ya. Iya, jadi kayak berarti nggak usah misalkan- hijrah lah kalau nggak asik Betul, gitu ya. betul. Jadi mereka tuh berpikiran negatif ke Islam, padahal sebetulnya nggak kayak gitu Nggak kan. kayak gitu. Nah, gimana tips istiqomah ya itu tadi, cari lingkungan yang baik. Pertama niatnya aja deh lurusin niatnya, cari Lillahi lingkungan ta'ala yang ya tetap baik, ya. Lillahi ta'ala. Kemudian ya terus berproses aja. Kalau seandainya nanti di perjalanan aku merasa futur, apakah Sekar nggak pernah futur? Sering banget. Pernah banget ya. Dan juga kayak aku rehat, Manusiawi berarti. banget. Dan aku rehat dulu, kadang rehat, mencari jeda, berpikir kembali gitu ya, mikirin apa nih. Dan juga terkadang gini ya, kita tuh ketika sulit dalam proses hijrah, yang membuat kita tuh futur, ternyata ada sebelumnya kita introspeksi dulu, ternyata ada dosa yang kita lakuin sebelumnya gitu. Jadi ya itulah tadi intinya, circle juga yang penting. Makanya Karena memang lingkungan tuh berpengaruh itu ya. kayak mewarnai dan diwarnai sekata Mbak Anggun tadi kan. Betul, mewarnai. Karena aku masih merasa kayak aku belum bisa mewarnai. Iya. Daripada aku diwarnai, Jauh dulu. aku kayak kasih space dulu ya, kasih jarak dulu kayak. Berarti bukan berarti putus membenci lalu musuhan tuh enggak, tapi kayak kita perlu waktu untuk mengenali diri kita lagi, kayak muhasabah sih ya, lebih kayak Muhasabah. ternyata aku selama ini ada dosa-dosa kecil yang Sering tetap banget. kita jalankan dan dinormalisasi. Iya. Itu sih. Dan juga kalau kita sudah proses hijrah kayak pakaian kayak gini kan, teman-teman yang ngelihat kita yang biasa nongkrong kan Aneh kayak ya. ngerasa oh kayaknya Anggun nih udah mulai ini nih. Harusnya ya, seharusnya kayak kata Mbak Yu tadi kan, kita manusia dikasih akal ya untuk berpikir bahwasannya oh ya udah, ternyata Anggun tuh sedang berproses kayak gini. Dan alhamdulillahnya kalau ada teman yang ngerti gitu ya. Yang ditakutkan tuh temannya tuh nggak paham dan Oh, temanku itu. Teman-teman Anggun, jangan boleh gitu loh. tolong ya teman-teman sayang. Anggun. Susah tahu istiqomah. Kita ngepost kan ya, lu kapan sih berhenti main tabata-tabatanya? Ada banget kan? Masya Allah, astagfirullah. Ada banget kan. Tapi enggak itu, tapi bagian dari sebenarnya itu sih, lingkungan itu juga membentuk kita, terus juga pola pikir kita juga membentuk kita. Jadi mungkin mulai hijrahnya dari yang kayak dimulai dulu. Yang salah itu tuh bukan karena kita on off, tapi karena kita nggak berani mulai, kita nggak berani mencoba jadi lebih baik. Mungkin sekarang kita sudah baik, kita sudah belajar pakai jilbab, nggak ada sesuatu yang bisa tuh dimulai dari hal-hal yang kecil dulu, guys. Closing statement deh, guys. Aku ya, kalau menurut aku perjalanan hijrah orang kan beda-beda. Jadi kayak kalau misalnya kalian masih takut atau segala macam, gak usah takut. Banyak temennya. Awal tuh pasti susah. Nanti mendingan kita mikirin gimana istiqomahnya daripada kita mulainya. Sama buat temen-temen yang misalnya kayak dia tapi hijrah masih ini masih itu, jangan dong, hijrah tuh susah. Jadi kayak kita jangan saling jangan saling ngejudge orang. Kayak misalnya kita pun harus selalu ngingetin nih gitu, kalau misalnya kita sudah makin belajar harusnya kita kan lebih baik ya cara nyampein dan segala macam. Jangan sampai orang tuh jadi kayak mau hijrah jadi nggak jadi gitu. Kalau misalnya ada teman-teman yang emang udah hijrah, kalau misalnya kita ada kesalahan atau segala macam, ada teman-teman sekitarnya, mungkin boleh kalau mengingatkan. Tapi kalau ngejudge, ya kita kan in this together ya. Jadi pelan-pelan aja. Kita juga punya kesalahan. Semua orang tuh nggak apa-apa banget semuanya. Kita juga nggak yang kayak oh berarti kalian nggak mau temenan sama yang nggak nih, enggak lah, kita semuanya Kita temennya aja. banyak kok, guys. Kita temennya berteman banyak. dengan siapapun, kita tidak memilih-milih. Nggak apa-apa banget orang terseok-seok awalnya segala macam, nggak apa-apa banget. Tujuan kita kan semuanya satu gitu. Jadi kayak sesuaikan aja ritmenya, sesuaikan ritme masing-masing. Itu dari aku sih. Kalau dari Mbak Sekar gimana? Closing ya. Closing statement Dari langsung, Sekar guys. ya, mungkin kasih pesan untuk teman-teman dan sebagai pengingat untuk kita juga ya, untuk teman-teman yang baru mulai berhijrah, jangan takut untuk memulai gitu ya, jangan takut salah, jangan takut start hijrahku tuh bareng sama temanku yang ini, tapi ternyata dia Ya udah lebih duluan. dulu, iya progresnya lebih jauh. Jangan berpikir seperti itu, berpikirlah karena ketika kita mulai berhijrah, gimana caranya Allah tuh ridho dengan proses hijrah kita, gimana caranya Allah tuh suka dengan proses hijrah kita ini. Jangan sampai proses hijrah kita ini niatnya salah, kemudian mau kejar-kejaran nih, karena hijrah ini kan bukan balapan ya teman-teman semua, tapi tetap berproses. Jadi jangan bandingkan proses hijrahmu dengan proses hijrah orang lain, tapi introspeksilah, apakah proses hijrah aku ini, apakah hijrah aku ini Allah cintai, Allah ridhoi atau enggak. Jadi jangan fokus penilaian dari manusia, tapi fokuslah
di mata Allah, bagaimana Allah menilai apakah aku ini menjadi hamba yang akan taat nanti ke depannya. Dan satu lagi, istiqomah tuh memang sulit teman-teman. Yang muda itu apa? Stop. Apa? Yang muda istirahat. Istirahat. Yang muda Oh, istirahat. quotes baru ya? Istirahat. Sorry aku ketinggalan guys. Oke, mungkin itu saja dari Sekar ya closingnya. Oke, tadi kita udah dengerin closing statement dari Kak Ai, dari Mbak Sekar juga udah menyampaikan closing statementnya. Kalau dari aku sendiri sih, singkat aja teman-teman. Semuanya itu harus berani dimulai. Hal yang besar itu muncul dari hal yang kecil dulu, nggak tiba-tiba jadi sesuatu yang gede. Ya syukur alhamdulillah kalau bisa, tapi kayak semua orang tuh melalui prosesnya masing-masing. Dan kita nggak boleh ngebandingin diri kita tuh dengan prosesnya orang lain, karena kita start mulainya tuh udah beda gitu loh. Jadi kalau mau membandingkan adalah bandingkanlah dengan diri kita di hari kemarin. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung ya, proses belajarnya mulai dari mana, harus ngapain dulu sih nih, boleh dengan kata Mbak Ayu ya. Ya, kalau misalnya mau belajar dari yang ringan dulu atau masih ragu buat offline, online juga ada, bisa di sini join kita, belajar bareng sama kita. Nanti semoga proses kita diridhoi Allah dan dimudahkan Allah ya. Ingat guys, juri kita adalah Allah, bukan manusia ya. Betul. Juri kita adalah Allah juri setuju kita banget, ya. Mbak. Jadi jangan fokus penilaian manusia, fokus Iya, aja sama betul. Allah bagaimana menilai diri kita gitu kan dalam proses hijrah. Allah satu, manusia banyak, repot. Satu aja yang dikejar. Banyak ngapain ya? karena Hike Indonesia siap menemani perjalanan hijrah teman-teman. Yeay. Teman-teman terima kasih banyak. Lucu ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah dengerin POV podcast pertama kita. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.